Qatar baru aja resmi diumumin oleh AFC sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Mereka berhasil ngalahin dua kandidat lainnya yaitu Korea Selatan dan Indonesia dalam perebutan slot tuan rumah pengganti Tiongkok yang mengundurin diri karena masih dalam pemulihan pandemi COVID-19. Dengan diumumkannya Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 yang kayaknya sih bakal digelar 2024, terus ada juga Piala Dunia 2022 dan ada juga Piala Asia U23 2024. Wah, banyak banget ya. Tapi pernah gak sih mikir kalau kok apa-apanya semua diadain di Qatar ya? Kenapa Qatar jadi tuan rumah olahraga terus ya? Kita akan jawab bersama Jerry Arvino selengkapnya di Shoutout. Selain di sepak bola, Qatar mulai rajin jadi tuan rumah di berbagai ajang olahraga lain kayak balap, renang, sampai pro wrestling. Qatar juga udah dipercaya sebagai tuan rumah Asian Games 2030 nanti. Tapi kenapa sih Qatar ngebet banget buat jadi tuan rumah sporting events alias turnamen olahraga? Apa yang jadi penyebabnya? Nah, seenggaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan profil internasional. Harus diakui, kalau nggak jadi tuan rumah turnamen olahraga, masyarakat dunia mungkin nggak akan tahu-tahu banget kalau Qatar itu bener-bener eksis sebagai sebuah negara. Karena seringnya kalau ngomongin negara Timur Tengah, masyarakat dunia nih termasuk kita mungkin aware-nya Arab Saudi, ya yang notabene ini negara dengan 2 kota suci. Sisanya mungkin masyarakat dunia biasanya cuma tahu nama kotanya aja, misalnya kayak Dubai atau Abu Dhabi, tanpa tahu negara dari kota-kota tersebut. Bahkan banyak juga yang menganggap kalau 2 kota itu adalah negara sendiri. Mungkin mirip kayak warga dunia tahu Bali yang ada di Indonesia. Makanya negara-negara Timur Tengah kayak Qatar, Uni Emirat Arab, bahkan Bahrain perlu muter otak untuk membuat negara mereka lebih dikenal. Dan menjadi tuan rumah ajang olahraga seperti yang dilakuin Qatar adalah salah satu caranya. Dengan menjadi tuan rumah dari turnamen olahraga, sorotan media dan masyarakat dunia bakalan fokus sama Qatar. Qatar pun bakal diasosiasiin sama kompetisi tersebut. Nah, ini akan membuat banyak orang makin mengenal Qatar. Tapi emangnya kenapa sih Qatar ini perlu dikenal sama masyarakat dunia? Emang seberapa penting pengakuan orang lain untuk mereka? Nah, ini berkaitan sama poin kedua, yaitu olahraga sebagai salah satu sumber pemasukan utama baru bagi negara Qatar. Sama kayak negara-negara penghasil minyak lainnya, Amir atau pemimpin Qatar, Sheikh Tamim Hamad bin Khalifa Al Thani beranggapan kalau Qatar nggak bisa terus-terusan mengandalkan cadangan minyak dan juga cadangan gas alam mereka untuk menjadi pendapatan utama negara. Nah, bersamaan dengan sektor pengembangan sains dan teknologi, sektor olahraga juga dilihat Sheikh Amim sebagai salah satu sektor penting dalam upaya transformasi ekonomi modern Qatar. Anggapan itu bukan tanpa alasan. Secara angka, total Qatar bisa mendapatkan sebesar 1-4 miliar dolar Amerika Serikat dari setiap turnamen yang mereka selenggarakan. Bahkan untuk Piala Dunia 2022 nanti aja, Qatar diprediksi bakal dapat pendapatan bersih sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 108 triliun rupiah. Wow, ini meliputi pendapatan dari berbagai sektor, termasuk tiket dan juga turis. Wah, nyayur banget Qatar. Nah, udah mau dapat reputasi baik plus juga dapat keuntungan finansial yang gak sedikit. Sekarang kita bisa mengerti kenapa Qatar getol banget buat nyelenggarain acara olahraga. Tapi upaya Qatar itu sebenarnya ikut nge-highlight beberapa permasalahan lain di sektor olahraga di benua Asia, salah satunya soal infrastruktur. Dengan ditunjuknya Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, ini berarti dalam 4 edisi terakhir, 3 diantaranya digelar di Timur Tengah dengan 2 diantaranya digelar di Qatar di tahun 2011 dan 2023. Sementara sisanya 2015 di Australia dan 2019 di Uni Emirat Arab. Pertanyaannya, emang negara Asia lain gak punya infrastruktur yang oke buat jadi tuan rumah sebuah turnamen olahraga? Jawabannya bisa jadi. Ini juga yang jadi alasan kenapa AFC milih Qatar untuk jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Kalau kata Presiden AFC Sheikh Salman, katanya kemampuan dan rekam jejak Qatar dalam menyelenggarakan acara olahraga internasional besar dan perhatian mereka terhadap detail sangat dikagumi di seluruh dunia. Bisa dilihat, kalau Qatar punya beberapa stadion kelas A dengan jarak yang berdekatan dan terpusat di ibu kota mereka, Doha. Sehingga tim itu nggak perlu jauh-jauh untuk melakukan perjalanan atau bahkan pindah-pindah antar stadion. Bahkan dari 8 stadion yang bakal digunain buat Piala Dunia 2022 nanti, stadion yang paling jauh dari ibu kota Doha
cuma sekitar 35 km dari pusat kota Doha, yaitu Al Bayt Stadium yang terletak di kota Al-Khor. Stadion-stadion lainnya cuma berjarak 5-20 km dari pusat kota Doha. Ini membuat hal ini sulit ditemukan di negara-negara Asia lain. Misalnya di Tiongkok, di mana tim harus menempuh jarak jauh dari Beijing untuk menuju dua kota lainnya dengan stadion yang sesuai dengan standar, yaitu Guangzhou dan juga Hangzhou yang berjarak ribuan kilometer dari Beijing. Atau misalnya di Korea Selatan, yang cuma punya dua stadion dengan taraf internasional di area Seoul Raya, yaitu Seoul World Cup Stadium dan Suwon World Cup Stadium. Atau bahkan juga di Indonesia, di mana walaupun punya serangkaian stadion yang katanya bisa menggelar pertandingan internasional seperti GBK, Pakansari, dan juga Patriot, tapi jaraknya jelas lebih lama dong untuk ditempuh ketimbang di Qatar. Dan ini baru bicara soal jarak. Belum kita ngomongin soal teknologi dan fasilitas-fasilitas pendukung lain yang ada di stadion-stadion di Qatar. Jadi rasanya wajar aja kan ya, kalau Qatar jadi tuan rumah turnamen olahraga terus. Menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Regista supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga. See you on the next shoutout.